Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya, Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, duduklah aku menangis,
Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah seruan untuk berdoa. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Alison Kida. Mari kita mulai kisah inspiratif. Abraham Lincoln pernah bercerita kepada seorang teman, "Betapa sering aku tergerak untuk bertelut dalam doa karena aku sangat merasakan tidak ada hal lain yang dapat kuandalkan." Dalam masa Perang Saudara Amerika Serikat yang mengerikan, Presiden Lincoln tidak hanya sering meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa, tetapi juga mengajak seluruh negeri untuk berdoa bersamanya. Pada tahun 1861, ia memproklamasikan hari untuk merendahkan hati, berdoa, dan berpuasa. Lincoln kembali melakukannya pada tahun 1863. Dengan menyatakan, adalah kewajiban bagi negara-negara dan manusia untuk mengakui ketergantungan mereka pada kuasa Allah yang tak terbantahkan, untuk mengakui dosa dan pelanggaran mereka dengan penyesalan yang tulus, sekaligus dengan harapan yang pasti bahwa pertobatan sejati akan mendatangkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Setelah bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun, Raja Kores mengeluarkan ketetapan yang mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Ketika tahu bahwa orang Israel yang telah kembali ke Yerusalem ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, Nehemia, seorang Israel yang menjadi juru minuman Raja Persia, duduk, menangis dan berkabung selama beberapa hari, berpuasa, dan berdoa. Dalam doa, ia menggumulkan bangsanya. Di kemudian hari, ia juga menyerukan kepada bangsanya untuk berpuasa dan berdoa bersama. Berabad-abad kemudian, pada zaman Kekaisaran Romawi, Rasul Paulus juga mendorong para pembaca suratnya untuk mendoakan para penguasa. Allah, kita masih mendengarkan doa dan permohonan kita atas hal-hal yang berdampak luas bagi kehidupan banyak orang. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, menurut Anda, mengapa Allah menyerukan umatnya untuk mendoakan semua orang? Siapa orang-orang di luar lingkungan pergaulan Anda yang dapat Anda doakan? Hal ini patut kamu ketahui. Nehemia memanjatkan doa sebagai tanda pertobatan atas dosanya sendiri dan juga dosa-dosa bangsanya setelah mengetahui penderitaan yang dialami orang-orang buangan yang baru saja kembali ke Yerusalem. Dalam doanya, ia menemukan pengharapan dalam janji-janji Allah di masa lalu untuk memulihkan umatnya yang telah bertobat. Dalam ayat 8-9, penulis memuji janji Allah untuk mengembalikan orang-orang buangan yang telah bertobat ke tanah mereka, tempat mereka akan kembali menikmati kesejahteraan apabila mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani Allah. Allah menjawab setiap pergumulan. Hari ini kita akan membahas tema Allah menjawab setiap pergumulan. Perikop bacaan khotbah ini adalah penggalan kisah tentang bagaimana seorang pemimpin seperti Nehemia membela warganya yang miskin dan mengalami pemiskinan terstruktur oleh pemerintahan dan para pembesar saat itu. Ada beberapa hal yang kita hendak bahas dalam perikop ini, yakni: pertama, problem yang dihadapi oleh Nehemia. Jika membaca teks ini, maka kita akan menemukan ada banyak orang Yahudi yang miskin. Mengapa orang-orang Yahudi itu miskin? 1. Karena mempunyai banyak anak atau mempunyai keluarga yang besar. Hal ini menyebabkan naiknya kebutuhan hidup dalam keluarga.
jumlah penduduk menjadi berlebihan sehingga harga barang atau makanan menjadi naik. Semua ini menyebabkan mereka menjadi miskin atau makin miskin. Orang Kristen wajib menyesuaikan besarnya keluarga mereka atau banyaknya anak mereka dengan keuangan mereka, supaya jangan menjadi miskin karena keluarga yang terlalu besar. Jangan terus punya anak dengan pemikiran Tuhan toh akan mencukupi atau memberkati, sekalipun Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana mencukupi keluarga kita. Kita harus membedakan antara beriman dan mencobai Tuhan. 2. Adanya bahaya kelaparan atau famine. Bahaya kelaparan itu menyebabkan mereka menggadaikan rumah dan ladang mereka. Bahaya kelaparan ini menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 3. Adanya pajak yang harus mereka bayarkan kepada raja. Yang dimaksud dengan raja di sini adalah Raja Artasasta atau Raja Persia. Ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 4. Pembangunan tembok Yerusalem. Dalam Nehemia 3-4 sudah kita ketahui bahwa bangsa itu bekerja mati-matian untuk membangun tembok Yerusalem. Pekerjaan ini pasti menyita begitu banyak waktu sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bekerja mencari nafkah. Apalagi setelah dalam Nehemia 4 ada musuh yang mau menyerang mereka. Ini menyebabkan para pekerja itu bahkan tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka tidur di Yerusalem untuk berjaga-jaga terhadap serangan para musuh itu. Semua ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini bisa kita pelajari bahwa berbeda dan bertentangan dengan ajaran teologi kemakmuran, orang yang berjuang untuk Tuhan tidak mesti menjadi kaya. Mereka bahkan bisa menjadi makin miskin. Kalau itu saudara alami, maukah saudara tetap berjuang bagi Tuhan di tengah-tengah kemiskinan saudara? Yesus rela menjadi miskin demi kita. Maukah saudara mengalami kemiskinan demi Dia? 5. Mereka menggadaikan ladang atau kebun, bahkan rumah mereka, dan mereka meminjam uang. Menggadaikan ladang dan rumah memang menyebabkan seseorang menerima sejumlah uang, tetapi ia harus menebus dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ia tidak bisa menebus, maka ia akan kehilangan ladang dan rumahnya itu. Meminjam uang tentu saja harus membayar bunga. Kalau bunganya saja ia tak bisa membayar, maka hutangnya akan makin lama makin menumpuk. Ini semua menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini kita harus belajar untuk tidak sembarangan menggadaikan sesuatu ataupun meminjam uang. Banyak orang yang dengan gampang menggadaikan barangnya dan meminjam uang hanya sekedar untuk bisa memenuhi suatu keinginan tertentu dan membeli barang, padahal keinginan atau barang tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Sikap seperti ini berbahaya dan bisa menjerat kita ke dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kedua, tindakan para pemuka dan penguasa. Melihat situasi demikian, apakah tindakan yang diberikan pemuka agama dan penguasa terhadap bangsa Israel? Ada beberapa sikap mereka bagi bangsa Israel, seperti 1. Meminjami uang dengan bunga. Ayat 7 berkata, "Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu." Ini adalah terjemahan yang salah. Seharusnya ayat itu berbunyi, "Kamu telah meminjamkan uang kepada mereka." Jadi sebetulnya, dari kata-kata dalam ayat itu sendiri, tidak kelihatan bahwa ada bunga yang diminta.
Tetapi karena ayat itu merupakan suatu gugatan atau tuduhan, maka bisalah ditarik kesimpulan bahwa di dalam peminjaman itu ada bunga yang dituntut. 2. Mereka menerima ladang, kebun, atau rumah yang digadaikan. Bahkan mungkin sekali semua ini sudah menjadi milik para pemuka dan penguasa itu, karena orang-orang miskin itu tidak bisa menebus apa yang mereka gadaikan. 3. Mereka mengambil anak-anak lelaki dan perempuan dari orang-orang miskin itu untuk dijadikan budak. Perbudakan yang mereka lakukan ini jelas bertentangan dengan kesederajatan umat manusia. Di samping itu, perbudakan terhadap sesama bangsa Israel, sekalipun mula-mula diizinkan, tetapi akhirnya dilarang, hal-hal yang menambah gawatnya dosa mereka. Saat itu adalah keadaan darurat di mana mereka sedang sama-sama membangun tembok Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka masih bisa memikir untuk memeras dan memperbudak orang? B. Orang-orang miskin yang diperas dan diperbudak itu juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Bahkan, pembangunan tembok Yerusalem itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Seharusnya para penguasa itu menolong orang-orang ini karena mereka sudah berkorban bagi Tuhan. Tetapi para penguasa ini ternyata justru memeras dan memperbudak mereka. C. Para penguasa menggunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan tanah, rumah, budak, dalam kesempitan. Ini jelas bukan tindakan kasih. D. Para pemuka itu sendiri juga adalah pembangun tembok Yerusalem, atau dengan kata lain, mereka juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya brengsek. Apakah saudara juga adalah orang yang aktif di gereja? Aktif dalam pemberitaan Injil? Kalau ya, coba renungkan bagaimana hidup kita. Ketiga, sikap dan tindakan Nehemia. Bagaimanakah sikap dan tindakan Nehemia menghadapi pergumulan bangsa Israel ini? 1. Nehemia mau mendengar suara orang miskin. Orang-orang miskin itu berteriak. Kebiasaan orang timur untuk meratap dengan nyaring perlu diingat, selalu merupakan yang paling nyaring pada saat orang perempuan ikut ambil bagian, seperti dalam peristiwa ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, karena pada zaman itu orang perempuan tidak terlalu berperan. Tetapi karena keadaan yang begitu gawat, maka saat itu orang perempuan pun ikut berteriak. Nehemia mau mendengar teriakan orang-orang miskin ini. Biasanya, orang hanya mau mendengar suara dari orang kaya. Bahkan dalam gereja pun, seringkali suara orang miskin diabaikan. Tetapi Nehemia tidak demikian. Ia mau mendengar teriakan orang-orang miskin. Ini perlu ditiru oleh semua kita, khususnya kita yang adalah pendeta, penginjil, majelis atau pengurus, guru sekolah minggu. Kita harus mau mendengar suara dari orang-orang yang ada di bawah. 2. Nehemia marah. Mungkin sekali Nehemia adalah orang yang berangasan. Ketika ia mendengar tentang penindasan terhadap orang-orang miskin itu, Nehemia tidak menghibur orang-orang miskin itu dengan kata-kata, "Sabarlah, biarlah Tuhan yang bertindak, segala sesuatu toh membawa kebaikan, Tuhan tidak akan biarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu." Sebaliknya, Nehemia menjadi marah. Tentu saja bukan kepada orang-orang miskin yang ditindas, tetapi terhadap para penindasnya. Padahal,
Dari ayat 18b terlihat bahwa Nehemia adalah orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi kemarahannya di sini adalah kemarahan yang benar. Kalau kita mendengar dan melihat orang yang ditindas, apakah saudara cuma berusaha menghibur dengan kata-kata saja? Atau, apakah saudara mau bertindak untuk menolong? Gereja membutuhkan orang-orang yang berani marah dan bisa marah secara benar. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka segala kesalahan yang terjadi di dalam gereja akan terus berlangsung. Beranikah atau bisakah saudara marah secara benar? 3. Nehemia berpikir masak-masak, sekalipun kemarahannya adalah kemarahan yang benar. Tetapi pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa saja salah. Misalnya, kalau ia jadi mata gelap, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap para pemuka. Karena itu, ia berpikir dan merenungkan dulu, apa yang akan ia lakukan. Hal ini penting untuk orang-orang yang berangasan. Adalah sesuatu yang baik kalau saudara bisa marah pada saat tepat. Tetapi supaya pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa benar, maka ambillah waktu untuk berpikir atau merenungkan sebelum bertindak. 4. Nehemia menggugat dan menuduh para pemuka. Nehemia bertindak. Ada orang-orang yang marah, tetapi lalu diam saja. Tetapi Nehemia tidak demikian. Persoalan yang sedang terjadi itu adalah suatu internal evil, yang jauh lebih berbahaya daripada external evil. Nehemia bertindak menentang dan melawan para penguasa atau pemuka. Tadi kita lihat bahwa ia mau mendengar suara orang miskin. Sekarang kita lihat ia menentang atau melawan para penggede. Yang jelas adalah orang kaya. Orang Kristen harus mempunyai sikap tidak memandang bulu seperti ini, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bagaimana sikap saudara terhadap orang kaya dan orang miskin? Berbedakah? 5. Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar. Rupa-rupanya gugatan dan tuduhan tadi tidak dipedulikan oleh para penguasa dan pemuka itu. Dan karena itu, Nehemia lalu mengadakan sidang jemaah yang besar. Mungkin dengan harapan bahwa kalau ada banyak orang, maka para pemuka atau penguasa itu menjadi malu atas tindakan mereka dan lalu mau bertobat. Renungkan. Apa yang perlu kita renungkan hari ini? Pertama, mari kita belajar dari kehidupan Nehemia. Ia adalah salah seorang bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Berada di negeri pembuangan bukan berarti akhir dari segalanya. Nehemia justru menjadi orang yang berhasil dalam berkarir. Ia bekerja sebagai juru minum raja, suatu profesi yang tidak semua orang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas ini, hanya orang-orang pilihan. Kebanyakan orang jika sudah berhasil akan mudah lupa dengan asal-usulnya atau menjadi sombong. Berbeda dengan Nehemia, ia masih teringat dengan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem dan selalu berdoa untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya. Begitu mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya mengalami penderitaan ditambah tembok-tembok Yerusalem runtuh, hati Nehemia hancur berkeping-keping. Tertulis, "Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Kedua, marilah peduli dan menolong pergumulan saudara-saudara kita. Ketika pembangunan tembok Yerusalem dalam proses pengerjaan, ada kenyataan yang muncul bahwa banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemiskinan.
Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, mereka harus menggadaikan ladang, kebun anggur, rumah, bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Untuk membayar pajak kepada raja, mereka terpaksa harus meminjam uang pada rentenir dan ini berujung pada hutang. Kondisi ini membangkitkan keprihatinan Nehemia. Sebagai orang yang diutus oleh Allah, ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran Taurat Allah di tengah-tengah bangsanya. Atas anugerah Allah, Nehemia pun berani untuk berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka. Sehingga apa yang dilakukan Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka dan untuk kesemuanya itu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas memberikan kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada yang lemah dan tak berdaya. Keadaan itu dibuktikan dengan sungguh ketika ia rela mengorbankan hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan memulihkan kembali keadaan manusia. Ketiga, jadilah Nehemia zaman sekarang. Tuhan sedang mencari Nehemia di akhir zaman, orang Kristen yang memiliki hati yang terbeban terhadap orang lain dan juga bangsanya. Terbeban di sini bukan hanya merasa kasihan dalam hati tanpa berbuat sesuatu, tapi mengasihi yang diwujudkan dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat jika hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri? Orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu selalu ada di sekitar kita. Mereka menunggu uluran tangan kita. Tidakkah kita tergerak untuk menolong mereka? Karena itu, peduli dan tolonglah saudara kita dengan segala keberadaan dan kemampuan kita. Mari saya akan jelaskan sedikit ringkasan tentang kitab Nehemia. Penulis kitab Nehemia tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Namun tradisi Yahudi dan Kristen mengakui Ezra sebagai penulisnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab Ezra dan kitab Nehemia pada awalnya adalah satu. Tanggal penulisan kitab Nehemia kemungkinan besar ditulis antara tahun 445 dan 420 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Nehemia, salah satu kitab sejarah dalam Alkitab, melanjutkan kisah kembalinya Israel dari pembuangan di Babilonia dan pembangunan kembali Yerusalem. Ayat kunci Nehemia 1 ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang selamat dari pembuangan dan kembali ke provinsi, berada dalam kesusahan dan aib yang besar. Tembok Yerusalem telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar dengan api. Nehemia 1 ayat 11, ya Tuhan, hendaklah telingamu mendengarkan doa hamba-Mu ini dan doa hamba-hamba-Mu yang senang menghormati nama-Mu. Berikan kesuksesan kepada hamba-Mu hari ini dengan memberinya nikmat di hadapan pria ini. Nehemia 6 ayat 15-16, maka tembok itu selesai dibangun pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kita mendengar hal itu,
maka semua bangsa di sekitarnya menjadi takut dan kehilangan rasa percaya diri, sebab mereka menyadari bahwa pekerjaan ini telah dilakukan dengan bantuan Tuhan kita. Ringkasan singkat, Nehemia adalah seorang Ibrani di Persia ketika dia mendengar kabar bahwa bait suci di Yerusalem sedang dibangun kembali. Dia menjadi cemas mengetahui tidak ada tembok yang melindungi kota. Nehemia mengundang Tuhan untuk menggunakan dia untuk menyelamatkan kota. Tuhan menjawab doanya dengan melembutkan hati Raja Persia, Artaxerxes, yang tidak hanya memberikan restunya, tapi juga perbekalan untuk digunakan dalam proyek tersebut. Nehemia diberi izin oleh raja untuk kembali ke Yerusalem, di mana dia diangkat menjadi gubernur. Meskipun ada tentangan dan tuduhan, tembok itu dibangun dan musuh dibungkam. Orang-orang yang terinspirasi oleh Nehemia memberikan persepuluhan berupa uang, perlengkapan, dan tenaga kerja untuk menyelesaikan tembok tersebut dalam waktu 52 hari yang luar biasa, meskipun banyak tentangan. Namun upaya persatuan ini tidak bertahan lama, karena Yerusalem kembali murtad ketika Nehemia pergi untuk sementara waktu. Ketika dia kembali ke Yerusalem, Nehemia mendapati temboknya kuat tetapi rakyatnya lemah. Dia menetapkan tugas untuk mengajarkan moralitas masyarakat dan dia tidak berbasa-basi. Aku berdebat dengan orang-orang itu, mengutuki mereka, memukul beberapa di antara mereka dan mencabut rambut mereka. Beliau membangun kembali ibadah yang sejati melalui doa dan dengan mendorong masyarakat untuk bangkit kembali dengan membaca dan menaati firman Tuhan. Bayangan, Nehemia adalah orang yang suka berdoa dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bangsanya. Perantaraannya yang penuh semangat bagi umat Allah menggambarkan perantara kita yang agung, Yesus Kristus, yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi umatnya dalam doa imam besar dalam Yohanes 17. Baik Nehemia maupun Yesus mempunyai kasih yang membara bagi umat Allah yang mereka curahkan dalam doa kepada Allah, menjadi perantara bagi mereka di hadapan tahta. Nehemia memimpin bangsa Israel untuk menghormati dan mencintai teks kitab suci. Nehemia, karena kasihnya kepada Tuhan dan keinginannya untuk melihat Tuhan dihormati dan dimuliakan, memimpin bangsa Israel menuju iman dan ketaatan yang telah lama diinginkan Tuhan bagi mereka. Dengan cara yang sama, umat Kristiani harus mencintai dan menghormati kebenaran kitab suci, mengingatnya, merenungkannya siang dan malam, dan berpaling padanya untuk memenuhi setiap kebutuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16-17 memberitahu kita, seluruh tulisan suci diberikan melalui ilham Allah, dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk koreksi, untuk pengajaran dalam kebenaran, supaya abdi Allah menjadi sempurna, diperlengkapi secara lengkap bagi semua orang, kerja bagus. Jika kita ingin mengalami kebangunan rohani bangsa Israel, kita harus memulainya dengan firman Tuhan. Masing-masing dari kita hendaknya mempunyai belas kasihan yang tulus terhadap orang lain yang mengalami luka rohani atau jasmani. Merasakan belas kasihan, namun tidak melakukan apapun untuk membantu, adalah tindakan yang tidak berdasar secara alkitabiah. Kadang-kadang kita mungkin harus melepaskan kenyamanan kita sendiri agar dapat melayani orang lain dengan baik.
Kita harus benar-benar percaya pada suatu tujuan sebelum kita memberikan waktu atau uang kita untuk tujuan tersebut dengan hati yang benar. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk melayani melalui kita, bahkan orang yang tidak percaya pun akan tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Allah penghibur yang benar. Hari ini kita akan membahas tema Allah penghibur yang benar. Allah tidak mau orang benar itu mati dan menderita karena melakukan kehendak-Nya. Dia memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi mereka yang setia kepadanya. Dalam minggu ini, kita akan belajar bagaimana orang benar itu menghadapi pergumulan yang berat dan bagaimana Tuhan menolong, menopang, menghibur dan menguatkannya. Nabi Elia adalah nabi yang sukses membunuh para nabi Baal di Israel. Namun keberhasilan Elia ini disalah tafsirkan oleh Ahab dan istrinya Izebel. Ahab menceritakan kepada Izebel apa yang Elia lakukan, bukan apa yang Allah lakukan. Ini cara orang kafir memberitakan kebenaran. Misalnya, pendeta itu menyembuhkan aku, bukan Tuhan menyembuhkan aku. Mendengar berita suaminya Ahab, Izebel pun bereaksi keras. Izebel mengirim seorang suruhan untuk memberitahu Elia. Ini menunjukkan keyakinannya untuk bisa membunuh Elia. Tetapi ternyata ia gagal, dan ini menunjukkan bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Melihat reaksi istrinya ini, Ahab lagi-lagi mendiamkan Izebel bertindak semaunya. Ahab dan Izebel merupakan teladan jelek bagi suami istri. Karena itu, hai para istri, jangan tiru Izebel, dan para suami, jangan tiru Ahab. Mendengar ancaman Izebel ini, Elia pun ketakutan. Rasa takut Elia menunjukkan bahwa ia cuma manusia biasa seperti kita. Seharusnya Elia berkata seperti Nehemia dalam Nehemia 6 ayat 11. Elia lari ke Bersyeba, dan lalu ke padang gurun. Bersyeba terletak pada batas selatan dari Palestina. Ini terletak di luar wilayah Israel atau kekuasaan Ahab, tetapi termasuk wilayah Yehuda sehingga ada di bawah kekuasaan Raja Yehuda yaitu Yosafat. Tetapi Yosafat mempunyai hubungan baik dengan Ahab. Ini terlihat dari kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 4 berkata, Yosafat mengajak Ahab berperang melawan Ramot Gilead. Karena itu Elia masih merasa tidak aman di wilayah Yehuda, dan ia lalu lari terus ke gurun. Kesalahan Elia di sini adalah bahwa ia tidak minta petunjuk Tuhan, baik pada waktu di Yizreel maupun di Bersyeba. Ia tidak meminta petunjuk atau pimpinan Tuhan. Juga ia meninggalkan pelayanan tanpa permisi kepada Tuhan. Ini seperti pembantu yang lalu ngeloyor pergi meninggalkan pekerjaannya tanpa permisi kepada majikannya. Kalau saudara jadi majikannya, apa saudara tidak marah? Kalau ya, jangan jadi pelayan seperti itu. Selain lari menjauh dari Izebel, Elia juga minta mati. Ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi yang sangat dalam. Pertanyaan kita saat ini adalah apakah penyebab depresi Elia ini? Pertama, karena Elia merasa gagal dalam pelayanannya. Jika kita perhatikan ayat 10 dan 14, kita melihat bahwa orang yang mempunyai semangat yang hebat adalah yang paling mudah mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Seharusnya Elia ingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Kedua, karena kelelahan dan kelemahan fisik, ia lari menempuh jarak Yizreel ke Bersyeba, yaitu sekitar 95 mil atau lebih dari 150 km.
dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun. Ini membuat ia mengalami kelelahan yang luar biasa, ditambah lagi ia mengalami kelaparan. Kelelahan dan kelemahan fisik ini bisa menyebabkan dan menambah depresi. Karena itu dalam keadaan depresi, sekalipun olahraga adalah sesuatu yang baik, tetapi jangan melakukannya secara berlebihan, karena setelah itu bisa bahkan menambah depresi itu. Ini juga menunjukkan bahwa orang Kristen wajib memelihara kesehatan fisik, karena kalau kesehatan fisik tidak baik, itu juga bisa menimbulkan atau menambah depresi. Ketiga, karena penderitaan lain, kepanasan, dalam ayat 4 dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, duduknya ia di bawah pohon arar, disebutkan bukan untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan kesenangan dan bantuan dari bayang-bayang yang cukup, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa sedikitnya naungan yang bisa ia dapatkan. Keempat, karena dosa, di mana ia meninggalkan tempat atau pelayanan tanpa izin Tuhan. Kalau orang yang tadinya melayani lalu berhenti dari pelayanan bisa mengalami kejatuhan rohani atau depresi. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mau melayani? Karena itu selalulah berusaha supaya saudara bisa berguna untuk Tuhan. Kelima, karena kesepian, mungkin depresi yang dialami Elia juga disebabkan atau diperparah oleh kesepian dan kesendirian. Perkataannya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, menunjukkan bahwa Elia merasa kesepian karena tidak ada orang yang ikut mendukung dan membela dia dalam tugas pelayanannya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah cara Tuhan menghibur Elia dalam depresi yang mendalam ini? Pertama, Tuhan memberi istirahat, makan, dan minum. Dalam ayat 5-8 Tuhan memberi tidur, makan dan minum kepada Elia. Tuhan tahu bahwa salah satu penyebab depresinya adalah kelelahan dan kelemahan fisik. Karena lari dari Yizril ke Bersyeba dan lalu ke padang gurun, tanpa makanan ataupun minuman. Karena itu sekarang Tuhan menangani kelelahan fisik ini melalui pemberian istirahat, makanan dan minuman. Penyakit pikiran disembuhkan dengan pertama-tama membuang kelemahan tubuh, yang merupakan salah satu penyebabnya. Ini merupakan peristiwa yang memberikan suatu gagasan. Tubuh atau fisik kita merupakan objek pemikiran dan pemeliharaan ilahi sama seperti rohani kita. Hal ini mau mengajarkan agar kita jangan khawatir terhadap krisis ekonomi, harga barang-barang dan makanan yang naik, karena Tuhan memperhatikan jasmani kita. Kedua, Tuhan bertemu dengan Elia. Dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini sekalipun lembut tetapi tetap merupakan teguran. Pertanyaan ini secara implisit juga menunjukkan bahwa Elia bisa lebih berguna di tempat lain. Dimanapun kita berada, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri apa yang kita lakukan di sini. Dimanapun, urusan pertama kita adalah memuliakan Allah. Tuhan menanyakan apa yang sedang ia lakukan saat itu. Tetapi Elia menjawab tentang apa yang ia lakukan dahulu. Banyak orang Kristen yang kalau mendapat pertanyaan serupa, juga menjawab seperti Elia, "Dulu aku guru sekolah minggu, dulu aku majelis." Jawaban Elia dalam ayat 10 dan 14 itu sudah menunjukkan bahwa ia salah karena pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada banyak jemaat atau orang Kristen yang bahkan menjawab seperti Elia saja tidak dapat,
karena mereka tidak pernah melakukan pekerjaan atau pelayanan apa-apa. Ketiga, Tuhan menyuruh Elia keluar dari depresinya. Kedatangan Tuhan itu tidak dalam bentuk gempa, angin dan api. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Elia salah dan jatuh, tetapi Tuhan tidak datang kepadanya dalam gempa, angin atau api, yang semuanya merupakan simbol hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan datang dalam kelembutan dan kasih. Hal juga berlaku bagi diri kita saat ini. Asal kita betul-betul adalah seorang anak Allah, maka pada saat kita jatuh ke dalam dosa, janganlah membayangkan bahwa Allah murka kepada kita. Karena adanya penebusan Yesus Kristus, Tuhan selalu menghadapi kita dengan kasih dan kelembutan seorang bapa kepada anaknya. Ketiga, Tuhan mengoreksi Elia. Dalam ayat 15 Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah, ini harus dilakukan oleh setiap orang yang meninggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan." Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Tuhan mengobati orang yang depresi dengan menyuruhnya melakukan pelayanan kembali. Dalam ayat 15-17 menunjukkan pelayanan yang Tuhan kehendaki dari Elia. Ini merupakan ayat sukar, karena Elisa, Yehu dan Hazael tidak diurapi oleh Elia. Elisa memang menggantikan Elia tetapi tidak diurapi oleh Elia. Yehu diurapi, tetapi bukan oleh Elia ataupun Elisa tetapi oleh nabi muda yang disuruh oleh Elisa. Hazael dinubuatkan menjadi raja oleh Elisa tetapi tidak diurapi. Mungkin, urapi, di sini harus diartikan, appoint. Elia bisa mengurapi Elisa tetapi tetap tidak melakukannya. Penggenapan nubuat ini dalam diri Hazael, Yehu dan Elisa. Keempat, Tuhan menyisakan 7.000 orang yang setia untuk menghibur Eli. Kata, "Aku akan meninggalkan," menunjukkan bahwa hal ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Ayat 18 ini diucapkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa pelayanan Elia tidak sia-sia, dan bahwa kata-kata Elia dalam ayat 10 dan 14 tidak benar. Memang depresi membuat segala sesuatu terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa dari Elia adalah bahwa ia lalu taat kepada perintah Tuhan dan ia kembali melakukan pelayanan. Dan justru semua itu mengangkat dia dari kejatuhannya dan depresinya. Kiranya seluruh pelajaran ini bisa menolong kita kalau sedang mengalami depresi atau kejatuhan rohani seperti Elia. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Berdiam diri di hadapan Tuhan akan membuat kita lebih mampu mendengarkan suara Allah. Pendengaran yang baik itu akan membuat kita sungguh mampu mengetahui kehendak-Nya. Persoalan manusia adalah begitu disibukkan dengan banyak suara sehingga tidak mampu lagi mendengarkan suara Allah. Dan akhirnya terus bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kehendak Allah itu? Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tak perlu teriakan kita atau sikap kritis kita supaya Dia bertindak membereskan kekacauan di bumi. Dia hanya butuh hati kita dan iman kita untuk menggerakkan surga terbuka. Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadirat-Nya akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan,
Tapi mereka yang hidup di dalam Dia tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia kalau kita datang, berseru dan fokus kepada hadirat-Nya. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting bagi kita? Karena saat kita berdiam diri di dalam hadapan Tuhan, kita akan mengalami beberapa hal ini. Pertama, Tuhan memberikan penglihatan tentang sesuatu yang penting bagi kita. Hal ini dialami oleh Nehemia maupun Daniel, saat Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doa dan puasanya, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya ke depan. Begitu juga dengan Daniel yang diselamatkan Tuhan dari gua singa karena doa dan imannya. Kedua, Tuhan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses. Rencana Allah bagi kita bukan sekedar janji. Apa yang sudah Dia janjikan akan selalu ditepati. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18-21, Tuhan berjanji akan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu waktu mendapatkan kesegaran dan mendapatkan pemulihan. Tuhan mau membentuk kita dengan proses. Sembari menopang kita, Dia mau kita menikmati waktu menyembah dan memujinya dalam situasi yang tenang. Saat kita dekat dengan Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kita memuji Tuhan dan situasi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Sukacita yang kita rasakan tidak tergantung dengan situasi di luar tetapi dari dalam diri kita. Ketiga, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ketenangan atau damai sejahtera datang dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah yang membuat kita merasa damai dan tidak dikejar-kejar ketakutan atau bahkan kegeraman. Orang yang dipenuhi damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau meresponi dengan cara yang salah. Sebaliknya, mereka akan lebih berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi kondisi yang ada di hadapannya. Untuk lebih memahami pentingnya momen berdiam diri di hadapan Tuhan, berikut kisah yang bisa kita renungkan. Adalah seorang pria bernama Henry Weiss, yang ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap entah itu tali, pintu sel, borgol dan yang lainnya. Di suatu kali dia dipenjara di sebuah sel kecil bernama British Isles. Saat itu dia berencana hendak meloloskan diri dengan mengotak-atik kunci sel. Biasanya, dalam hitungan 30 detik dia sudah bisa membuka kunci sel. Tapi kali itu meleset, dia pun lelah, frustrasi dan menyerah. Dia memutuskan untuk berhenti dan hanya diam sembari menyandarkan diri ke pintu. Anehnya, pintu itu tiba-tiba terbuka begitu saja. Rupanya pintu itu memang tak terkunci. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita seringkali berespon yang salah. Kita berusaha mendesak Tuhan untuk mengubah kondisi kita atau memberikan solusi. Tapi lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah supaya kita berdiam diri sejenak dan mendengarkan suaranya. Dia mau kita lebih dulu tenggelam dalam hadirat-Nya dan tak terpengaruh dengan semua kekhawatiran kita. Jadi, kalau kita merasa hari ini Tuhan rasanya tak peduli dengan kondisi kita, pasti Tuhan mau kita berdiam diri sejenak dalam hadapan-Nya. Karena itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Yesus penggenapan firman Allah,
Tema khotbah yang akan kita renungkan, Yesus penggenapan firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebagai persiapan, Ia dalam kuasa Roh langsung menuju ke daerah Galilea dan akhirnya ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Di sanalah Ia mengawali misi Allah. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Nazaret? Karena di sanalah tempat yang paling membutuhkan uluran kasih Allah untuk suatu pembebasan. Apakah Yesus akan memimpin pergerakan pemberontakan melawan penjajahan Roma seperti yang diharapkan kebanyakan orang? Oh, tidak. Tetapi misi kabar baik, keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ringan tugas yang harus dilaksanakannya, mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, hingga akhirnya dirinya sendiri rela Ia korbankan untuk tebusan dosa manusia. Untuk melaksanakan misi yang berat tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat, motivasi yang jelas, keteguhan hati, pengabdian penuh, serta kerelaan berkorban. Hanya memang, setiap pekerjaan sebaik apapun dilakukan, tak ada yang tanpa resiko atau tantangan dihadapi. Demikian pun dihadapi oleh Yesus. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Sejak awal kedatangannya di daerah Galilea, sudah tersiar kabar tentang dirinya. Cara Ia mengajar membuat banyak orang terfana karenanya. Orang jadi terkagum-kagum dibuatnya. Yesus dipuji semua orang. Ibarat selebritis, Yesus sekarang sedang naik daun. Penggenapan firman Allah dalam diri Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 16-17 mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Nazaret, kampung halamannya. Di sana Ia pergi ke sinagoga. Kedatangannya ke sinagoga menunjukkan bahwa Dia adalah Yahudi yang setia beribadah dan melayani. Di sinagoga itu, tampak Yesus menjadi lektor dan pengkhotbah. Kitab yang diberikan kepadanya adalah kitab Yesaya. Yesus membaca isi kitab Yesaya 61 ayat 1-2 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Teks yang dibaca Yesus itu, bisa jadi bunyinya tidak asing di telinga semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Tetapi mengapa saat Yesus membacakan bagian ini, semua mata tertuju kepada Yesus? Mengapa semua tampak heran? Semua tampak heran karena melihat bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus berkarya hendak digenapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui Alkitab yang dibacanya, Yesus mengingatkan semua yang hadir di rumah ibadah itu. Sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan menjadi sumber kehidupan. Mereka yang miskin, tersisih, tertindas, menderita, berbeban berat dihargai oleh Tuhan. Semua umat Allah tidak ditinggalkannya. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Ia hadir untuk memberi kekuatan yang baru. Namun umat seringkali tidak mendengarkan sapaan dan berita Allah itu. Dalam keadaan miskin, tertindas, menjadi orang-orang yang berbeban banyak yang tidak mendengar suara Tuhan.
tidak jarang juga malah menutup diri bagi Tuhan. Jika demikian, tidak mengherankan jika keadaan hidup makin terpuruk, menderita, tertekan dan berbeban. Karena itu, Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sabda Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan umat saat umat mendengar suaranya. Sabda yang diproklamirkan Yesus merupakan pembebasan bagi umat agar mereka memiliki semangat berkarya bagi Allah dan sesama. Sabda Allah merupakan sumber kekuatan bagi umat. Di sana ditemukan peneguhan sekaligus peringatan. Israel yang kehilangan pengharapan beroleh peneguhan Allah sehingga dapat melihat kembali janji Allah yang dinyatakan sejak nenek moyang mereka. Daud menjadikan Taurat sebagai penuntun hidup setiap hari. Taurat itu membuatnya memiliki hikmat dalam menjalankan karya Allah. Yesus memberitakan kabar baik supaya setiap orang beroleh kemerdekaan. Bagaimana dengan umat masa kini? Umat masa kini telah mendengar kabar gembira melalui Yesus Kristus. Melaluinya umat diarahkan menuju hidup dalam rahmat Allah setiap hari. Karena itu dalam menjalankan karya, umat mesti mendasarinya berdasar sabda Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah tugas dan karya Yesus setelah dia menggenapi firman Allah itu? Ada beberapa karya yang telah dilakukan Yesus setelah ia menggenapi firman Allah itu, yakni: pertama, Yesus menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Kedua, Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Orang-orang tertawan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya, maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Ketiga, Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan dunia. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari khotbah hari ini? Pertama, penggenapan firman Tuhan dimulai dari tempat yang dulunya tidak diperhitungkan. Galilea adalah tempat permulaan pekerjaan pelayanan umum Yesus, dan itu adalah tanah kafir, tanah yang dinaungi maut dan kegelapan. Galilea bagaikan orang pinggiran. Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat permulaan dimulainya pekerjaan pelayanan umumnya untuk memberikan hidup kekal dan juga terang besar kepada manusia yang bagaikan tanah yang telah dibuang dan terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Galilea dalam bahasa Yunani artinya rangka, penyanggah, cantolan atau perputaran. Di tempat itulah Roh Allah mengutusnya, suatu awal pekerjaan yang tentu saja tidak mudah dan mendapatkan sambutan yang baik dari segenap penduduknya. Dari bacaan kita, ketika Yesus selesai membacakan nubuat Nabi Yesaya di rumah ibadat, ternyata pada akhir kisah, Yesus ditolak dan akan disingkirkan, khususnya para pemimpin agama Yahudi yang senantiasa berusaha menyingkirkan dia. Kedua, penggenapan firman Tuhan itu mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercabik-cabik oleh kuasa dosa dalam berbagai hal.
Masyarakat Galilea harus tahu bahwa dengan hadirnya Yesus di antara mereka, sesungguhnya terbukalah jalan untuk bisa merasakan tahun rahmat Allah yang akan mereka nikmati. Ketiga, penggenapan firman Allah membuat kita dikendalikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi Yesus ketika pada kenyataannya, banyak orang yang tidak menyukai bahkan hendak menyingkirkan Dia? Jika kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, sekalipun Ia telah ditolak namun Yesus dalam kendali dan kuasa Roh Kudus tetap mengajar dan memberitakan kabar baik kepada semua orang, dengan penuh kesetiaan terhadap tugas dan mandat yang diberikan Bapanya. Semua rintangan dan hambatan yang dijumpainya itu tidak membuat Yesus mundur dan menghindar. Galilea bukan tempat yang ramah. Dunia tempat kita berada dan hidup ini pun sesungguhnya bukan pula tempat yang welcome atas upaya karya pembebasan Allah. Dunia ini agaknya lebih menyukai kegelapan daripada terang yang akan menerangi dan menyelamatkan hidup mereka. Disitulah kita semua juga diutus untuk bersaksi dan mewartakan karya penyelamatan dan pembebasan dari Allah. Karena itu, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini sebagai bukti penggenapan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kami sedang berada dalam masalah. Tolonglah dan pulihkanlah kami. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.